Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barokah Duha. Kali ini kita akan membahas betapa dahsyatnya siksaan bagi kaum Sodom ataupun sekarang ini kaum LGBT di masa Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam merupakan nabi ketujuh. Nabi Lut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Sodom ataupun kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan anak saudara laki-laki dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Haran bin Tareh. Haran merupakan saudara kandung Nabi Ibrahim. Nabi Lut sendiri diasuh oleh pamannya, yaitu Nabi Ibrahim. Karena begitu dekatnya, mereka sering mengembara jauh, melintasi daratan dan lautan. Misi mereka adalah menyiarkan ajaran Islam pada umat manusia. Saat di Palestina, Nabi Lut alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwahi kaum Sodom, yaitu di kota Sodom. Kaum Sodom sendiri merupakan salah satu kaum yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu dikarenakan kaum Sodom seringkali melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Setelah diangkat menjadi nabi dan menerima wahyu, Nabi Lut diperintah oleh Allah untuk menetap di kota Sodom yang letaknya berada di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut alaihissalam diutus untuk membuat orang-orang Sodom bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tentunya tidak mudah bagi Nabi Lut, karena kota itu dikenal sebagai kota yang maksiatnya paling tinggi, penuh dengan korupsi dan tingginya tingkat kriminalitas. Karena kota ini banyak dikunjungi pedagang dan pengusaha, maka banyak terjadi perampokan. Tak hanya merampas barang dan harta orang-orang, kaum Sodom juga tak segan untuk membunuh. Namun tindakan dan penyimpangan yang dilakukan cukup mengerikan, yaitu homoseksual dan lesbian yang kini dikenal dengan LGBT. Saat berdakwah di kota Sodom, Nabi Lut bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Wali'ah, yang juga akhirnya menjadi istri Nabi Lut alaihissalam. Setelah menikah, mereka berdua dikaruniai dua orang putri yang diberi nama Raita dan Zakrata. Namun perjalanan bahtera pernikahannya tak berjalan dengan mulus, karena istri Nabi Lut seringkali membocorkan rencana dakwah Nabi Lut kepada orang-orang. Akan tetapi keteguhan Nabi Lut dalam berdakwah tak pernah pudar. Nabi Lut tetap berupaya membawa kaum Sodom itu ke jalan yang benar. Bahkan saat Nabi Lut mengatakan kepada mereka bahawa dirinya adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya malah dicibir oleh kaum Sodom dan menganggap Nabi Lut memiliki tujuan yang terselubung. Kemudian Nabi Lut menyampaikan dakwah mengenai homoseksual dan lesbian. Mereka diingatkan bahawa homoseksual dan lesbian itu merupakan suatu perbuatan menyimpang yang tidak memiliki moral. Namun peringatan itu diacuhkan oleh para kaum Sodom, meskipun Nabi Lut telah menjelaskannya berulang kali. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang menjalankan praktik homoseksual maupun lesbian. Kota Sodom inilah menjadi tempat yang pertama melakukan homoseksual dan lesbian. Orang-orang melakukan dan mengakui tanpa malu-malu di muka umum. Bahkan mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain moral yang begitu hancur, akhlak kaum Sodom pun sulit untuk dibenahi. Mereka tidak beragama, tidak manusiawi, dan tidak memiliki rasa belas kasihan. Pada prinsipnya, orang kuat akan berkuasa, yang lemah akan menjadi korban penindasan. Nabi Lut tidak pernah menyerah sampai di situ. Ia terus gigih dan teguh dalam menyampaikan kebenaran. Sampai suatu ketika, kaum Sodom merencanakan ingin mengusir Nabi Lut dari kota tersebut. Namun Nabi Lut tidak pernah menggubrisnya. Nabi Lut tetap berdakwah dan mengembalikan akhlak kaum Sodom. Mereka diminta untuk menghindari godaan dari syaitan dan iblis. Nabi Lut memberitahukan kepada mereka bahawa perbuatan tidak bermoral mereka akan diberikan ganjaran dan akan diazab serta dimasukkan ke dalam neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila mereka melakukan kebaikan dan amal yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan pahala dan memasukkan mereka ke dalam surga Allah. Namun tidak semudah itu untuk membawa kaum Sodom ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan dan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Pada akhirnya, Nabi Lut pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kaum Sodom diazab seberat-beratnya lantaran tidak mau mengikuti jalan yang benar, yaitu ajaran Islam. Sebab kaum Sodom ini tidak ada satupun yang mau beriman kepada Allah.
Satu-satunya keluarga Muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut sendiri. Namun tidak semuanya beragama Islam. Hanya Nabi Lut dan kedua putrinya yang taat dalam beragama. Sementara sang isteri tetap tidak beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Lut. Jawaban dari doa Nabi Lut adalah Allah kirimkan 3 malaikat yang menyamar sebagai laki-laki ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tamu. Namun Nabi Ibrahim gagal mengenali para malaikat tersebut. Lantas ia menyiapkan hidangan untuk tamunya itu. Namun ketiga laki-laki itu menolak makanan tersebut. Ketika penasaran sekaligus sedikit perasaan takut, lantas Nabi Ibrahim bertanya, "Siapa kalian, laki-laki atau malaikat?" Itu menjawab, "Jangan takut, kami adalah para malaikat Allah. Kami telah dikirim kepada orang-orang Lut. Kami memberitahumu kabar gembira tentang seorang putra yang memiliki banyak pengetahuan dan kebijaksanaan." Nabi Ibrahim pun kini paham bahawa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Sodom sudah dekat. Namun dia juga mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut. Malaikat itu pun meyakinkan Nabi Ibrahim bahawa Nabi Lut serta keluarganya akan diselamatkan. Kemudian 3 malaikat itu pun bertamu ke rumah Nabi Lut. Tentu saja Nabi Lut terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak? Mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Lantas karena takut diketahui oleh kaum Sodom, Nabi Lut segera membawa mereka masuk ke rumah dan menutup pintu rapat-rapat. Tak hanya itu, Nabi Lut juga berpesan kepada isteri dan kedua anaknya agar merahasiakan kedatangan para tamu itu. Karena apabila kedatangan mereka sampai diketahui oleh kaum Sodom, maka habislah riwayat mereka. Nabi Lut merasa sudah tidak sanggup menghadapi kaum Sodom yang sangat bengis dan haus akan bermaksiat itu. Namun informasi tentang keberadaan 3 orang laki-laki tampan itu tersebar begitu cepatnya. Semua itu karena ulah sang isteri Nabi Lut yang memang tidak beriman dan langsung membocorkan kepada kaum Sodom. Itulah mengapa dakwah Nabi Lut kerap gagal disebabkan sang isteri selalu membocor informasi apapun terkait dakwah Nabi Lut. Karena ada timbal baliknya, sang isteri Nabi Lut menerima emas dan perak daripada kaum Sodom. Akhirnya apa yang dikhawatirkan Nabi Lut terjadi karena informasi tentang 3 laki-laki tampan itu sudah tersebar begitu luas. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas menuju ke rumah Nabi Lut untuk mencari laki-laki tersebut. Namun Nabi Lut tidak membuka pintu rumahnya. Nabi Lut berkata, "Kembalilah ke rumah masing-masing. Jangan ganggu tamu-tamuku yang datang dari jauh. Kalian sepatutnya memuliakan dan menghormatinya." Namun seruan Nabi Lut diabaikan begitu saja. Rumahnya kini telah terkepung oleh kaumnya. Untuk yang terakhir kalinya Nabi Lut memperingati kaumnya agar menjauhi maksiat. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kelangsungan umat manusia di muka bumi. Nabi Lut juga meminta kaum Sodom untuk kembali kepada isteri-isteri mereka dan tidak berbuat maksiat sebelum dilanda azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi-lagi semua upaya Nabi Lut tidak diindahkan oleh kaum Sodom. Mereka kian merangsek dan mendobrak rumah Nabi Lut dari segala penjuru. Nabi Lut berkata kepada tamunya itu, "Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak memiliki keluarga atau sanak saudara yang ditakuti oleh kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai rumah aku tidak bisa menjaga tamuku dari gangguan mereka." Melihat ketakutan Nabi Lut, akhirnya para laki-laki tampan itu mengaku bahawa mereka adalah para malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab yang mengerikan bagi kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut tidak menyangka pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang secepat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jawaban atas semua doa-doanya. Para malaikat itu pun meminta Nabi Lut untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar agar kaum yang haus akan homoseksual itu masuk, agar para malaikat itu menunjukkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pintu dibuka, orang-orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun pandangan mereka langsung gelap gulita. Mereka tidak bisa melihat apapun. Mereka pun mengusap-ngusap mata mereka berulang kali. Tetapi ternyata kini mata mereka telah buta. Para kaum Sodom itu dalam keadaan kacau balau, berbenturan antara satu dan lainnya. Mereka berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mata mereka buta mendadak. Kemudian para malaikat itu pun
berseru kepada Nabi Lut agar segera meninggalkan perkampungan itu sebelum azab yang lebih besar datang. Nabi Lut diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya karena waktunya tidak lama lagi. Azab itu telah nampak dan akan segera ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu memberi pesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar melakukan perjalanan ke luar kota tanpa menoleh belakang. Mereka pun bergegas pergi, namun istrinya masih bebal. Ia berjalan paling belakang, langkahnya sengaja diperlambat. Ia tidak mengikuti perintah Nabi Lut. Ia ragu dengan apa yang malaikat katakan sehingga ia juga terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bumi pun bergoncang hebat. Kota Sodom terombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup begitu kencang dari segala penjuru. Hujan lebat disertai petir, batu berterbangan sangat mengerikan. Sementara itu orang-orang buta kaum Sodom yang masih kebingungan langsung berlarian. Banyak di antara mereka tertimbun reruntuhan bangunan. Termasuk istri Nabi Lut sendiri. Dia termasuk orang-orang yang sangat munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut dan kedua putrinya sudah berada di luar kota Sodom. Dan setelah peristiwa yang dahsyat itu pun terjadi, Nabi Lut kembali ke kota Sodom untuk memulai harinya yang baru. Ia akan melanjutkan tugasnya untuk berdakwah. Nabi Lut berharap kaumnya agar menyadari segala kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kisah Nabi Lut yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kali melakukan dakwah kepada kaum Sodom yang merupakan LGBT pertama yang dilakukan umat manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.